itu. Abang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Makmun Murad. Sebenarnya waktu yang paling tepat kapan ketika dari Koalisi Perubahan ini menyampaikan poin-poin apa saja yang diubah berkaitan dengan menarik simpati rakyat? Ya, saya kira gini ya, saya menilai kenapa kemudian penyebutan pakai nama Koalisi Perubahan, saya positive thinking ya bahwa penggunaan nama Koalisi Perubahan ini saya kira konteksnya perubahan ke arah yang lebih baik tentu. Tadi baik Gus Coy maupun Mas Burhan sudah menyebut satu kaidah usul fikih ya, al-muhafadzatu ila akhirih itu gitu ya. Nah, meskipun kalau dalam terminologi politik kan sebenarnya antara perubahan politik dengan pembangunan politik kan berbeda kan. Kalau perubahan politik itu bisa bermakna dua, bisa negatif, bisa positif, gitu kan. Negara-negara yang rezim militer itu ya mengalami perubahan memang tapi cenderung negatif misalnya. Tapi negara-negara demokrasi bisa jadi positif, gitu kan. Tapi kalau pembangunan politik tentu arahnya lebih pada hal yang positif. Nah, saya memahami koalisi perubahan ini sebagai hal yang mencoba untuk bergerak ke arah positif. Soal kapan itu saya kira ini kan masih belum bertemu betul gitu ya. Artinya tiga partai ini sudah bersepakat untuk mengusung Mas Anies. Kita belum tahu nanti pada saat penentuan calon wakil presiden akan seperti apa dinamikanya kan kita belum tahu. Tapi paling tidak ini yang saya mungkin bisa menyebut sebagai perubahan yang ke arah yang baik. Tiga partai ini sudah berani sejak awal mengusung calon presiden dibanding dengan kelompok yang lainnya. Saya kira ini hal yang positif Gus Coy itu ya. Tiga partai ini sudah bisa bergerak maju. Sementara ada partai yang misalnya sudah cukup untuk mengusung tapi sampai saat ini belum berani mengusung. Kemudian Gerindra dengan PKB juga belum berani mengusung. Kemudian kelompok PAN, P3 dan Golkar juga belum berani mengusung. Saya kira ini hal yang positif dan ini bagi saya hal yang menggembirakan. Karena saya selalu berharap betul bahwa pasangan nanti tidak hanya dua, tapi bisa tiga, bisa empat. Dan ini langkah perubahan yang menurut saya baik. Nah, kemudian yang selanjutnya perubahan itu bisa, tadi saya sepakat itu, bisa polanya nanti pola antitesis sangat mungkin. Apa yang misalnya kecenderungan, misalnya saya ambil contoh, kecenderungan dalam konteks penegakan hukum. Institusi hukum misalnya senantiasa digunakan sebagai alat politik untuk menggencet lawan-lawan politiknya misalnya. Ya, mohon maaf misalnya dari mulai Pak SBY sampai Pak Jokowi itu kan pada beberapa hal itu juga terjadi. Termasuk bagaimana info-info yang sangat terbatas ketika bagaimana Nasdem kemudian harus mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres itu kan sangat lekat ya, isu-isu di belakangnya terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Ya, Anies mencoba untuk dijerat dalam kasus Formula E dan itu kan cepat-cepatan itu kan. Cepat-cepatan itu kan tidak diduga bahwa Nasdem akan begitu cepat untuk mendeklarasikan Anies di tanggal 3 Oktober ya, padahal diharapkan rencana awal kan sekitar tanggal 11-an itu, tapi lebih cepat karena memang kasus di seputar menjelang deklarasi itu kan sangat luar biasa, termasuk upaya untuk kriminalisasi. Ini info yang saya peroleh ya, kriminalisasi yang dilakukan oleh KPK terhadap Mas Anies. Jadi cepat-cepatan antara Surya Paloh dengan Firly kira-kira begitu. Bahkan info yang saya dengar itu sprindik itu sudah ada untuk untuk menjerat Mas Anies ya. Ini kasusnya persis dulu ketika Anas Urbaningrum juga dijerat kasus yang sama dengan bukti-bukti yang tidak cukup. Nah ini ke depan kalaulah misalnya nanti pada kontestasi Pilpres mendatang misalnya Mas Anies kemudian bisa memenangkan kontestasi ini juga tugas berat untuk menuju perubahan sesuai dengan namanya. Hal-hal yang selama ini dalam konteks penegakan hukum masuk unsur-unsur politis ya, yang tidak penting, yang tidak perlu seharusnya itu, yang seringkali diungkapkan bahwa hukum itu tumpul ke atas ya, tapi kemudian tajam ke bawah, ini harus menjadi titik perubahan. Ya, bahwa Anies misalnya kalau nanti suatu saat kok memenangkan itu tidak boleh menyandera KPK dan lain sebagainya dijadikan sebagai alat politik. Anies harus banyak belajar dari
dari kasus yang menimpa dirinya ketika mau dicapreskan oleh Nasdem gitu kan. Dan ini tidak boleh, mestinya dalam konteks ini harus menjadi semangat juga partai-partai yang lain. Baik, ketika Pak Murad. berkuasa jangan menggunakan aparat penegak hukum untuk kemudian dijadikan sebagai alat Pak atau Mamun tameng politiknya. Baik, Saya melihatnya seperti itu. Iya. gitu ya. Baik. Baik. Kita langsung ke Gus Coy. Kami ingin tahu narasi yang harusnya disinkronkan antara Nasdem, PKS, dan juga Demokrat ini kenapa tidak sekarang langsung saja dijabarkan, diutarakan kepada masyarakat seperti tadi saran dari Mas Burhanuddin. Gus Coy. Semua harus sabar. Jadi ada tahapan-tahapannya. Sekarang sebetulnya di tim kecil juga sudah bicara tentang poin-poin ya, tapi belum poin-poin yang harus dilakukan perbaikan, poin yang harus dipulihkan, poin-poin yang harus dikembalikan ya, poin-poin yang punya dimensi untuk pencerahan itu. Nah, kami bertiga ini kan memang masing-masing tidak punya tidak memenuhi syarat untuk maju sendiri-sendiri. Jadi dengan bertiga ini barulah memenuhi syarat untuk mengajukan orang. Nah, oleh karena itu ini memang harus saling menyesuaikan. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya kami bertiga ini bukan mau melakukan revolusi ya. Tapi perubahan yang kami lakukan itu adalah moderasi, bukan radikal. Mungkin ada isu-isu tertentu ya, radikal nanti nanti itu kita lihat. Tapi secara umum, sebagaimana juga kultur politik di Indonesia, kita itu tidak ekstrim, tidak radikal, tapi moderat. Di dalam memimpin pun tidak boleh ekstrim, moderat, radikal, harus juga harus moderat. Nah, figur Mas Anies itu juga figur yang moderat. Nah, oleh karena itu, tiga partai yang kemudian bergabung ini nanti akan saling menyesuaikan. Apa poinnya? Nanti nunggu, sabar. Oke. Ini kita ditampilkan poin-poin mungkin pada saat Mas Anies dideklarasikan bersama oleh tiga partai. Beliau kemudian pidato tentang masa depan Indonesia, misalnya begitu ya. Ini misal, ini kemudian setelah itu pada saat debat, serpihan-serpihannya bisa pada saat kampanye keliling Indonesia. Jadi sabar. Apa-apa itu nanti kita juga perlu masukan-masukan dari berbagai pakar, termasuk Mas Burhan, Profesor Karim, ya kan, Mas Murad, ya. Pakar-pakar ini nanti akan pikiran-pikirannya berarti untuk kami di dalam menyusun satu formulasi perubahan yang kita inginkan untuk Indonesia masa depan. Oke, jika membahas mengenai tagline Koalisi Perubahan, artinya siapa yang paling tepat untuk mendampingi Anies Baswedan? Usai jeda kami bahas. Kabar Petang segera kembali. Masuk ke Pak Mamun Murad, menurut Anda posisi cawapres yang menentukan agar Anies Baswedan bisa melenggang paling tidak menjadi seorang capres dalam pemilu 2024 seperti apa nih? Iya, problem yang dihadapi oleh tiga partai ini kan tokoh-tokoh yang mau diusung menjadi calon wakil presiden itu kebetulan memang tingkat popularitasnya, tingkat elektoral ininya di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jakarta dan Banten itu ya. Memang ini agak problem. Misalnya AHY itu selama ini surveinya cukup bagus itu kan di sekitaran Jawa Barat, Jakarta itu ya. Kemudian di Banten itu kan. Kemudian misalnya Aher itu ya. Pak Aher atau Kang Aher kalau misalnya mau diusung itu juga dia hanya Jawa Barat. Nah, tadi yang dikatakan oleh Mas Burhan sebenarnya sudah mengarah arahnya kemana. Cuma kan malu-malu untuk tidak menyebut nama ya. Saya kira memang pilihannya itu ambil Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tentu juga harus melihat juga apapun ya, itu faktor-faktor yang
ada di masyarakat seperti persoalan ideologis, gitu kan, persoalan ideologi, nah itu juga masih sering muncul. Nah, Anies itu paling tidak kalau berkaca pada Pilgub 2012 ya, itu yang lalu atau sampai dengan saat ini kan diposisikan sebagai kelompok Islam gitu kan, maka penting juga untuk diambil dari Mas Anies itu ya kelompok-kelompok yang mungkin merepresentasikan kelompok-kelompok nasionalis gitu kan. Nah ini memang pilihannya, kita kan harus sadar betul bahwa pilihan-pilihan seperti Pilpres ini kan tentu akhirnya bagaimana supaya calon yang diusung bisa menang. Tentu bagaimana untuk bisa menang harus memperoleh suara terbanyak, dan suara terbanyak itu masih ada di Jawa. Katakanlah untuk Aniesnya masih bisa merepresentasikan keseluruhan dari Jawa Barat, DKI sama Banten. Nah, tinggal merebut yang lainnya. Ini yang perlu harus menjadi pemikiran yang serius bagi tiga partai. Sebut kandidat boleh, Mas? Mas yang muncul. Sebut kandidat boleh mungkin? Ini yang saya kira saya belum bisa ya secara ini ya menyebut nama. Nanti aja mungkin Mas Andro ya. Tapi saya kira tadi sinyalnya sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Mas Burhan ya. Kalau Prof Karim kan agak-agak malu untuk menyebut nama ya. Tapi Mas Burhan anak-anaknya kan sudah tahu ya dari Gus Coy ya. Baik, Gus Coy, kira-kira nama yang paling tepat untuk pendamping Anies Baswedan sebagai cawapres siapa? Pendamping Anies Baswedan sebagai cawapres siapa? Ya, jadi kami dari koalisi telah sepakat untuk menyerahkan kepada calon presiden Mas Anies untuk memilih. Dan beliau punya kriteria: satu, punya pengalaman pemerintahan; yang kedua, bisa mendongkrak suara; yang ketiga, tiba-tiba saya lupa ya apa. Tapi dalam perjalanan beberapa minggu terakhir atau bulan terakhir, masukan-masukan dari mana itu dihargai, dihormati, diapresiasi. Nama-nama yang sudah disebut baik dari dalam PKS, dari Demokrat maupun dari luar, itu nama-nama itu sudah mengemuka, dan itu sepenuhnya diserahkan kepada calon presiden memilih siapa. Punya pengalaman pemerintahan ini siapa ini? Yang dimaksud yang di Jawa Timur bukan ini, Gus Coy? Nggak bisa disebut. Inilah orang Indonesia, kata Profesor Karim tadi, itu orang Indonesia. Baik. Terima kasih banyak Gus Coy, Mas Burhanuddin, Pak Mamun Murad, dan juga Prof Karim sudah bergabung di Kabar Petang. Sudah jelas tadi, sudah jelas. Kita tunggu bersama. Kita tunggu ya, kita lanjutkan lagi dialognya esok-esok hari. Terima kasih. Baik.